Saya ini adalah orang yang tawadu dan istiqomah terhadap istri. Cakep. Saya sayang banget sama istri. Kalau saya bawa ke pasar, ke mall, ke toko emas, tangannya selalu saya pegang. Saya jalan, saya pegang. Saya jalan, saya pegang. Iya, ke mall dipegang. Ke mall dipegangin tangannya. Lewat toko baju, saya pegangin tangannya. wih, di toko emas. Apalagi saya pegangin, saya peluk. Waduh, depan kasir. Depan kasir saya peluk juga. Oh, cinta. Kalau saya lepas ngambil apa aja soalnya. Ini saya telepon nggak diangkat. Pas sampai rumah ternyata istri saya ketiduran. Iya. Tidur di sofa. Masa lo bini gue capek banget. Iya. Saya cium keningnya wangi. Wow, bini. Bini. Tapi akhirnya dia beludah nggak? Nggak, gue takutnya begitu lu cium, lu balik, kopi gitu. Ya kagak, dia tidur. Oh, tidur. Saya lihat handphonenya jatuh di bawah. Iya. Saya ambil. Ada 50 panggilan tak terjawab. Masya 50 panggilan tak terjawab, namanya kunyuk. Ada 50 panggilan yang tak terjawab, namanya kunyuk. Miss call Miss call. Curiga dong. Wah, iya. Ini siapa kunyuk? Iya. Jangan-jangan istri saya selingkuh. Iya. Penasaran, saya lari kamar mandi. Biar nggak ketahuan dong. Iya. Saya telepon balik. Handphone saya yang berbunyi. Jadi kunyuk itu siapa? Aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi layla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu azza wa jalla. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul fudala. هو الذي أراد السماء حتى رأى جده إبراهيم خليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Awas, jangan ketipu. Jangan ketipu kalau mau ngaji sama kiai, mau bener sama kiai. Kalau mau rame sama saya. Kalau ada orang ngundang saya suruh ceramah biar bener, saya nggak sanggup, saya balikin duitnya. Tapi kalau diundang suruh rame, insya Allah saya bikin rame. Kalau ngundang saya suruh bener, saya aja lagi bingung ini benernya di mana saya. Jadi siapa orang yang paling bener? Bukan sekarang. Orang yang paling benar yang meninggal dunia husnul khatimah masuk surga, itu jelas orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi kalau hari ini Haji Akri ceramah baru kelihatannya kayak orang, kelihatannya bukan pasti udah benar. Bisa jadi yang dengerin ceramah yang benar mah, yang ceramah mah PA ya. Guru-guru saya mohon ikhlas ini Kiai, mohon ikhlas Bu Haji, mohon ikhlas. Kalau ngundang saya mau begini dah. Kalau nggak bener PA kita. Makanya kalau mau bener sama kiai di depan udah cakep, tawasulnya udah, maulid udah benar. Tinggal sama saya dah bagian acak-acakan. Apa aja kalau saya ceramah saya sikat, mau kemana be? Yang penting duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Abang-abang saya yang ngerapet dikit biar hangat. Jauh-jauh amat ini. Covid udah jauh. Alhamdulillah Covid udah pergi bang. Rapetan dikit nggak apa-apa. Kemarin kita sholat Jumat masih zaman Covid. Khotbah teriaknya bukan suhu sufu vakum. Enggak.
Distancing rahimakumullah. Iman takut, makmum juga ngeri. Akhirnya enggak sufu pakum, enggak distancing. Biasanya rapetin barisan malah renggangin. Ini apa ditarik-tarik? Usus gua kata kali usus ayam panjang amat. Ini ditarik sama panitia, bukan saya guru. Ya mohon maaf. Nah nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, gue takut ketarik kepanjangan ngikut gitu. Lato-lato gua kena. Waduh, emang guru bawa lato-lato? Oh jadi ngikutin anak-anak viral sekarang pada main lato-lato. Itu bahaya itu ibu. Bahaya main lato-lato itu. Kebangetan kenceng kena mata biru. Kena jidat benjol. Ibu-ibu saya di daerah saya, ibu-ibu main lato-lato ngajakin main anaknya kekencengan, kena perutnya benjol gede bang. 9 bulan belum kempes sono. Sampai saya tanya itu bahaya ibu, makanya ibu jangan main lato-lato. Makanya adik-adikku sayang main lato-lato jangan di bawah. Kalau anak-anak tuh main lato-latonya di atas. Makanya kena palanya. Kalau ibu-ibu ada ke bawahan. Bahaya itu, bahaya. Ya bu, hati-hati. Paling bahaya lato-latonya nggak ada talinya tuh. Bunyinya nggak kenceng, keplek. Ya bu, kita ngaji dulu. Biar kayak orang paham. Ya. Jangan susah-susah, biar girang. Udah biar girang. Makanya ngerapetan dikit nggak apa-apa. Karena emang panggungnya cakep, shotnya cakep nih, cek, ya bagus. Ya, ini pasti cek boleh nyewa nih soundnya nih. Kalau boleh nyumbang kadang-kadang kurang bagus. Iya. Pekernya juga gede-gede. Ya, ibu. Bu, biar girang ya. Jangan pusing-pusing udah. Kalau saya ngajarin ceramahnya, babnya juga bukan bab ilmu saya mah. Babnya bab. Ilmu saya soalnya ilmu. Ibu dengerinnya juga sambil. Ntar pulang ke rumah dapatnya juga dapat. Udah itu aja dulu, pusing-pusing amat. Umur kita udah di atas 50 cari senang. Umur 60 cari senang. Ngaji juga jangan serius-serius. Kita serius duduk depan kiai 3 jam nggak bergerak. Umur udah di atas 50, kolesterol naik. Leher sakit nih. Bener. Coba ibu ngaji depan ustazah serius, tawadu, sopan. Deket ustazah, deket guru. 3 jam nggak bergerak, coba begitu bangun kesemutan sampai miring begini. Itu bukan apa-apa, karena memang udah umur. Makanya cari girang, cari senang. Hidup bukan untuk senang-senang, tapi harus nyari senang. Berapa banyak kita capek, perasaan kita ditipu adik, ditipu abang. Ada yang begitu gara-gara warisan berantem sampai sekarang nggak akur-akur. Berapa banyak kita diseksa sama urusan persoalan kerja, persoalan ini, bisnis itu, ditipu orang. Nyesek nggak? Ukurannya kita udah capek abang. Cari senang. Ad-dunya lahun wala ibun. Dunia itu senda gurau, penuh main-main. Jadi jangan serius-serius, main-mainin aja. Punya suami galak, marah-marah mulu, udah main-mainin aja, ngapain emang? Kalau kita kebangetan serius ngikutin suami marah, nyesek ulu hati. Kalau udah nyesek ulu hati, paru-paru gampang bolong. Beneran ini mah. Kalau orang udah kebangetan nahan di rumah, nahan di pengajian, nahan, nggak mau ngomong, nyimpen aja. Kelihatan udah batuknya udah beda, tentu. Udah nggak enak batuknya juga. Jam 12 batuknya sampai panjang banget. Itu batuk kebanyakan nahan tuh. Tapi kalau batuk sehat 2 kali, tuh. Itu masih sehat tuh, belum nyimpen. Udah suami bikin kesel, nyimpen, benar. Pengen ini nyimpen, mau ini nggak dibeliin nyimpen, sakit lama-lama. Maaf ibu, banyak orang mati muda sekarang, nggak sadar, ngelamun, kejedot tiang, mati. Ya, bebasin aja, biar girang aja. Bikin orang nangis gampang, tapi bikin orang senang, bikin orang ketawa rada susah. Makanya kelihatan nih dari jauh nih, orang yang nggak mau ketawa cuma 2. 1 sakit kurang sehat, 2 banyak utang. Kelihatan mukanya beneran. Makanya girang ya. Kalau bapak-bapak rada susah bikin girangnya. Bapak-bapak mah ketawanya dicicil.
Iya, kalau orang diliatin dulu baru dia ketawa. Gitu. Oh, ibu-ibu kan enak. Itu namanya orang senang itu, benar. Jangan pusing-pusing, cari senang. Sama yang senang mati, yang susah juga duluan malah. Lah kebangetan susah. Jangan seselin. Ya, nih abang-abangku maaf nih. Saya ceramahnya saya mah habis kemana aja. Nggak tahu babnya apaan. Ya, terima kasih buat teman-teman panitia. Maafin, Rajaban tahun ini yang diundang bukan ustadz beneran. Awas, disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya 2, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI Komisi 10, Eko. Yang satu baru selesai jadi dalang di OPJ, Parto. Saya baru bagian muter-muter ke kampung-kampung, bahasanya ceramah, padahal mau usaha. Kenapa saya sekarang jarang syuting? Kenapa saya sekarang jarang ada di TV? Bukan karena saya udah alim, bukan. Kenapa saya jarang di TV? Karena emang nggak diajak sama dia. Ya, saya mau nengok judul nggak ada. Sekarang saya ceramahnya sekenanya aja dah. Ya, kita Isra Miraj ya Bu ya. Isra Miraj Bu ya. Ukuran kita yakin atau tidak yakinnya bukan karena kita punya pengalaman, bukan, jauh. Karena ini mukjizat dari mukjizatnya Nabi besar kita Muhammad, yang Allah turunkan ke Nabi Muhammad karena cintanya, dan Nabi Muhammad ke umat juga karena cintanya. Buktinya dari 50 waktu jadi 5 waktu sehari semalam. Ayatnya ibu tahu ya Bu ya. Maha suci Allah. Ayo bareng Bu. Subhanalladzi asra bi'ab. Usai gue kayak nunggu kubur sepi amat. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal mas harami ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas. Tuh cakep, pura-pura aja. Ayo dong, kita bukan nonton layar tancap, dibulakan juga ngaji. Suaranya buka, suaranya buka. Ayo makin malam makin enak nih. Allahumma barik lana fi rajaba wasa wa balighna ramadana wa hasil maqasi. Belum kumpul. Allahumma barik fi rajaba wa balighna ramadana wa hasil maqasi. Beres sudah Rajab, udah Sa'ban, nisfu Sa'ban, udah kemarin Yasinan. Bener? Udah nisfu Sa'ban, udah baca Yasin 3 kali, udah minta panjang umur, udah minta banyak rezeki, udah. Tuh komplit 3 kali kita baca Yasin. Bener? Selesai udah. Habis Sa'ban, Guru. Habis Sa'ban Ramadan. Habis Ramadan Lebaran. Duit mulu itu. Bener, duit mulu itu. Ya, kalau Rajab udah, nisfu Sa'ban udah, besok Ramadan. Girang kita ketemu Ramadan. Kalau yang paham, kalau yang kagak paham ya gue lapar lagi aja dah. Ya, gue nggak ngerokok dah. Siang-siang ya mana bini gue cakep banget lagi. Kata dia nih, ya padahal kata kita enggak. Masih banyak saingannya. Ya, girang kita Ramadan sampai lagi. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Aman udah Ibu. Asal kita girang aja udah cakep itu. Gampang amat girang doang. Iya, girang aja dulu udah cakep kita. Ya, girang aja mau Ramadan, girang. Jangan sedih, jangan susah. Kenapa kita jangan susah? Susah udah turunan. Dari bapak susah, emak susah, kakek susah, nenek susah, sampai ke kita susah juga. Sampai di sekolahan diajarin lagi nyanyinya di pramuka. Buat apa susah, buat apa susah itu tak
Itu masih susah aja. Udah nggak ada gunanya masih disusahin. Ya, jangan susah-susah, hidup mah simpel. Lapar makan, kalau ngantuk lagi, kalau lapar makan, kalau ngantuk. Ngapa jadi susah makan, ngapa jadi nggak enak tidur? Ya, bego kita yang cari itu, Bu. Bener, nyari senang. Apa yang kira-kira bikin senang? Apa aja. Abang senang mancing, mancing aja. Nggak apa-apa, yang penting sebelum mancing di rumah ninggalin duit. Itu dong. Biarin suami dia mau kemana pergi nggak apa-apa, asal sebelum pergi ngasih. Begitu aja cukup. Susah-susah amat, bener. Jangan dibikin pusing. Termasuk mau ngaji girang, banyakin senang. Apalagi emak-emak kalau mau ngaji, ini kan begini nih, paling cakep nih. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga duluan. Amin. Biar bapak-bapak belakangan. Iya, kalau ibu-ibu masuk surga belakangan berisik, ketinggalan kondangan aja berisik. Ya, saya nggak tahu nih ceramah harus sampai jam berapa. Sampai jam 11 kuat? Sampai jam 12 kuat? Sampai jam 1? Gua enggak. Terusin aja dah, mau pagi nggak apa-apa dah. Pulang sih gua mah. Emang ada ustadz ceramah di sini sampai 2 jam gitu ada? 3 jam juga ada. Udah berapa ustadz yang mati di sini? Enggak sampai mati ini mah, gua pulang gua mah. Ya, girang-girang aja. Karena ibu-ibu di mana pengajian pasti dibikin girang. Hanya pengajian ibu-ibu yang belum mulai acara udah penuh pengajian. Coba bapak-bapak, acara udah mulai masih miring aja di pinggir jalan ngerokok. Benar. Makanya ibu-ibu wajib masuk surga duluan. Ada pengajian harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan, ada tahunan. Komplit nggak itu? Makanya wajar seragam pengajiannya banyak. Ya kan cuma pengajian ibu-ibu yang belum mulai ngaji sama ustazah udah ditawarin utang seragam. Bapak-bapak maka agak. Makanya bajunya satu itu juga. Yang diganti cuma kancing doang, ada merah, ada biru, ada kuning. Terakhir peniti. Karena ngajinya beda sama ibu-ibu, rajin. Bener ibu. Tuh, makanya kalau ditawarin seragam di pengajian, ambil. Suruh ngutang, ambil. Jangan pakai bilang, nanti aja saya mah dibeliin sama suami, kelamaan. Kelamaan. Ambil aja dulu, kita yang ngutang, suami yang cakep itu. Kenapa istri pada ngutang? Bukan salah istri, Bang. Saya kasih tahu ibu, kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Bener. Jadi gampang kalau istri nggak punya utang, banyakin ngasih duitnya. Ya, termasuk sarapan pagi nggak komplit, kasih 10 juta. Komplit nggak sarapan pagi? Makan siang supaya pengen enak dikasih lagi 10 juta. Komplit nggak? Cakep. Malam tidur masih miring aja dikasih lagi 10 juta. Masih miring nggak kira-kira? Ya kagak lah, bekangkan lah. Bener. Itu namanya nyari senang. Jangan gara-gara suami kita nyesek. Tiap pagi, sore, siang, malam kita pikirin suami. Cemburu gede banget, capek. Kita mah cemburu, nggak tahu mas suami di kamar mandi 2 jam kemana kita cemburuin ya bu. Dia malah lagi di kamar mandi lagi ngeden kenceng banget. 3 potong kayak pukulan beduk keluar. Ibu yang nyesek mikirin orang lagi ngeden dipikirin. Itu namanya berarti istrinya yang sayang guru sama suami. Cakep. Ya jadi kan harus begitu. Harus. Jadi kalau misalnya suami pergi ditanyain sama istri, berarti istrinya khawatir kalau suaminya kemana-mana. Iya. Kayak saya. Oh, saya ini adalah orang yang tawadu dan istiqomah terhadap istri. Cakep. Saya sayang banget sama istri. Kalau saya bawa ke pasar, ke mall, ke toko emas, tangannya selalu saya pegang. Saya jalan, saya pegang. Saya jalan, saya pegang. Iya, ke mall dipegang. Ke mall dipegangin tangannya. Lewat toko baju, saya pegangin tangannya. wih, di toko emas. Apalagi saya pegangin, saya peluk. Waduh, depan kasir. Depan kasir saya peluk juga. Oh, cinta. Kalau saya lepas ngambil apa aja soalnya. Jadi saya pegangin aja. Itu bukannya cinta, bukan sayang, emang pelit. Enggak sekalian lu taliin. Begitu lu tinggal ikat di tiang. Lu mah PA jadi laki namanya. Enggak, emang bini saya sejenis apa diikat di tiang? Lu
Dipegangin melulu. Kalau gua tuh nggak kayak lu, Blak. Maksudnya? Gua sih belajar dari ibu-ibu. Nih ibu-ibu yang baik nih, dia liatin tuh. Oh iya. Ini sama suami nggak pernah ada masalah. Benar. Lihat aja tuh. Mukanya cerah. Iya. Kata ibu-ibu duit nggak masalah. Duit nggak masalah. Iya. Masalahnya duitnya kagak. Itu yang masalah. Ya sama baik kalau gitu mah. Makanya kalau istri saya kemarin kan pandemi corona, saya kan seniman. Istri saya alhamdulillah udah ngebantu saya nyari duit. Makanya istri saya pinter banget guru nyari duit. Bagus. Ya sampai duit saya taruh di kaos kaki ketahuan sama dia. Oh. Saking pinter nyari duit. Iya, saking pinter tuh duit saya taruh di kaos kaki, boleh nge-MC diambil juga. Besok lu taruh di bawah kulkas. Nanti nggak diambil ya? Biar terbalik kulkasnya. Alhamdulillah, saya senang lihat ibu-ibu semacam ini guru. Karena udah pada ikut ngaji, dikit lagi mau puasa. Makanya saya sekarang ikut guru, tiap hari udah ikut ngaji. Alhamdulillah. Nah, kemarin saya ikut ngaji. Kalau saya datang ngaji, pengajiannya berhenti. Kalau saya datang pengajiannya berhenti. Oh, kok emang ngajinya jam berapa? Ngajinya jam 8 sampai jam 10 malam. Oh, lu datangnya? Jam 1 malam. Oh, ya itu namanya lu bener tapi tolol. Lah orang-orang udah pada pulang lu baru nyampe. Ya tapi kan niatnya ngaji guru. Iya nggak apa-apa. Kalau gua dari masih kecil gua nggak pernah diajarin jadi artis, Blak. Oh bener guru? Enggak, gua mah dari masih kecil nggak pernah diteng-teng gitu ke waterboom, waterpark. Biar bisa renang juga gua mah nggak pernah diajarin kayak anak-anak kita sekarang. Oh iya. Gua kalau pengen belajar renang tuh emak gua ngelepas di sono no, jauh kali tuh. Bapak gua nungguin di bendungan. Iya, kadang-kadang adek gua turun 5, yang pulang 2. Oh di kali pesanggrahan? Iya. Nggak kayak anak-anak sekarang waterboom, waterpark. Ya termasuk saya jadi artis nggak pernah, Ibu. Saya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah, bener. Pesantren ngikut. Saya lama di Banten. Waduh, montir kelapa. Lama beneran, bukan lagi ngomong sombong. Kalau bapak cakep mualim, engkong kiai cakep, cuman saya aja nggak jelas. Iya beneran, bukan lagi ngomong sombong. Makanya saya nggak pernah diajarin bagaimana menjadi seorang artis. Enggak, saya diteng-teng tahlil sampai saya bisa tahlil, sampai viral. Sumailaruhi bapak ini bin bapak itu tuh bin bapak yang ono, bapak yang ono no bin bapak yang ini nih bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Itu kulitnya rame mau lebaran. Mailaruhi bapak ini nih, yang ini nih bin bapak yang belas itu tuh, bapak yang belas itu tuh bin bapak yang belas sono, bapak yang belas sono no bin bapak yang belas ini, yang belas ini, yang belas itu, yang belas sono. Al-Fatihah. Iya, wala hadrati khususan nabi na bapak haji ini bin bapak haji itu tuh, yang kuburannya di belakang musola. Bapak haji yang belas sono no, yang kuburannya di depan masjid. Bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih, yang kuburannya udah ketiban triplek. Emang pindahan? Bapak haji yang belah sono no, bapak haji yang belah sono no, yang kuburannya lagi mau dijual anaknya. Kuburan sekarang laku, Ibu. Makanya kalau meninggal jangan taruh di pinggir, minta di tengah. Kalau di pinggir takut ada pelebaran jalan. Ya, minta di tengah. Begitu akhirnya, sama saya sepertinya begini masih kecil. Nggak pernah diajarin bagaimana menjadi seorang artis. Enggak. Cuman hidup bukan pilihan. Mondok, kiai buka kitab, saya ngikut. Buka kitab, saya ikutin. Kiai tutup kitab, saya ikut tutup kitab. Alhamdulillah pulang mondok bisa buka tutup doang. Ya. Tapi sejelek-jeleknya santri. Sekalipun PA tetap orang nyebutnya bekas santri itu. Oh iya. Jadi nggak ada ruginya. Sampai di kalangan dunia artis, ya ngalamin tetap biar kata artis santri, walaupun waktu mondok nggak cakep-cakep amat. Sebab kalau cakep nggak mungkin saya jadi artis, karena serba nanggung. Ya di Banten itu 3. Kalau rajin ngaji jadi kiai, rajin wirid jadi jawara, rajin jampe jadi dukun. Jadi kiai saya nggak sanggup, emang malas ngajinya. Jadi jawara emang nggak punya nyari, takut baik. Jadi dukun sama aja, takut nggak manjur. Nah kalau ibu saya, orang tua kita dulu rata-rata punya jampe. Emak saya kalau anak kecil nangis, ambil air 2 gelas, nggak bisa tidur nih, sembur aja. Alhamdulillah basah.
Masya Allah. Alhamdulillah sembuh. Bukannya sembuh. Lah kalau 2 botol Disembur. Bismillah. Iya. Kirain sembuh. Basah. Kan gue bilang basah. Basah bisa tidur. Lorong basah gimana mau tidur? Lepek sih ya. Lepek. Ayo pelan-pelan. Saya nggak tahu harus ceramah apa. Saya biasanya ceramah mundar-mandir karena di belakang ada guru-guru saya, orang tua saya, takut songong saya. Jadi duduk di sini aja bukan berarti sok nggak mau diri, bukan. Emang ada kursi. Ya mas saya mau dudukin lampu. Lampu muter terus lah, habis kisut di dalam. Bisa belipet dalemannya. Nah, ini aja. Nah, apa yang paling inti dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Saking sayangnya Nabi besar kita Muhammad kepada kita umatnya, dari 50 waktu dapatnya kita 5 waktu sehari semalam. Kalau buat Nabi, buat Rasulullah 50 waktu pun nggak masalah. Kalau buat kita masalah dong. Benar. Buktinya 5 waktu aja masih bolong-bolong. Jujur Bapak, siapapun kita, termasuk saya yang udah disebut penceramah, bohong kalau belum pernah ninggalin sholat. Bohong. Karena urusan, karena capek, karena kerjaan, karena ngobrol, ditunda-tunda, kelewat. Pernah nggak begitu? Pegang dada masing-masing, sekalipun peci udah putih, tetap kita pernah ninggalin sholat. Cuman untung ada kodok, selamat kita bisa bayar utang. Ya benar. Kan ada lagunya itu kalau ibu-ibu. Subuh ke zuhur kerepotan. Asar maghrib, isya. Benar itu ya, benar. Lagi coba biar keras. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kita banget. Ya mak, coba lah nganten baru kalau nggak kesiangan, kentut ya. Iya iyalah pasti kesiangan. Nggak ada yang bisa langsung. Wah kita 5 waktu aja kita masih bolong-bolong banyak. Ya kalau sekarang oke dah, udah rajin, tua-tuaan, udah mulai takut. Masih muda coba, masih bangor. Sekarang berasanya, makanya adik-adikku sayang, kenapa kumpul begini? Besok kita udah biasa ngaji, biasa mimpin tahlil, biasa main hadrah. Aman, ibu pengen punya mantu cakep, cari pemain hadrah. Anak ibu nggak berani nyolek, nggak ada yang berani godain. Karena pemain hadrah tabokannya kencang. Maling motor melintir dihajar sama dia. Bener. Besok ibu pengen punya anak mimpin tahlil, udah cakep tuh. Ibu nggak usah repot-repot panggil ustadz lagi karena mantu ibu udah bisa mimpin tahlil. Jangan dibanggain ibu punya anak bisa nyanyi 3 album, 4 album ngetop. Apa ada emak meninggal minta dinyanyiin? Belum pernah saya dengar. Ya, belum pernah saya dengar neneknya. Ntar kalau nenek nggak ada umur, tolong nyanyiin 2 lagu buat emak. Ada nggak? Lagu pertama Kereta Malam. Lah emaknya lagi sekarat, juge-jage. Enggak ada. Tapi kalau punya anak bisa baca Yasin, hafal Yasin, aman. Bener ibu. Makanya kalau maaf ini ibu, anak nakal jangan salahin anak. Ada 2. Kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan emaknya. Kira-kira begitu aja. Kan anak kita masa ngikutin kelakuan anak orang. Nah kalau ngikutin kelakuan anak tetangga sebelah, berarti bapaknya pernah mampir di situ. Kopi guru. Iya. Sekarang anak bagaimana bapaknya? Makanya pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya dulu mesti rajin ke masjid. Pengen punya anak rajin sholat, emak bapaknya kudu rajin. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Apa itu definisi soleh? Kata Kiai, ayyakumu bihukukillah wa hukuki ibadi. Disebut soleh itu bisa melaksanakan perintah Allah dan juga melaksanakan hak-hak hamba. Aqimus sholah, kita dirikan sholat ke Allah. Wa atuz zakah, kita bayar zakat ke hamba-hamba Allah. Tuh, aniskurli, bersyukur kepadaku.
wali daik, dan kepada kedua orang tua. Itu namanya soleh. Mana anak soleh? Nih yang mau ngaji, masukin ke pondok, masukin ke talim, jadi hafiz. Besok emak pensiun, aman, anak bisa ngaji. Sebutut-bututnya kita pernah ngaji, nggak usah jauh-jauh. Di kalangan dunia artis, Allah kasih, Allah adil. Saya bisa jadi orang pinter di tengah-tengah orang bodoh, tapi begitu kumpul di tengah-tengah orang pinter, kita paling bodoh. Adil. Saya suka disuruh jadi imam kalau pelawak pada mau sholat jamaah, karena yang lain pada ngeri. Ya, pada ngeri, takut salah. Kalau saya makan sebego-begonya emang pernah begini nih. Makanya mimpin tahlil juga lancar. Ya, kata emak saya kalau ada yang meninggal itu, lu jangan kemana-mana tuh. Ntar habis sembahyang isya ikut bapak lu tahlil. Emang apa mak? Gua nggak masak. Ya. Makanya emak saya kalau ada yang meninggal girang sore-sore tuh, ada yang mati lagi tuh, Tungguin, jangan kemana-mana. Nanti kalau tahlilan jangan duduk di belakang, duduk deket kiai di depan. Emang apa mak? Lempengan itu makanan banyak. Entah kalau orang zikir kan merem tuh, illallah, la ilaha illallah. Nah itu bagian geser kue saya. Catat ya bu. Nakalnya kita nakal bener ibu. Coba anak-anak kita nongkrong di pinggir jalan, ada motor keserempet motor, ada mobil bisa ketabrak mobil karena nongkrongnya di pinggir. Ada gangster, geng motor bisa kena sasaran. Coba ada anak kita nongkrongin dalam masjid, masukin ke dalam pondok, nggak bakal ketabrak mobil. Kalau anak-anak kita nongkrong di masjid nggak bakal ketabrak motor, karena nggak ada motor masuk ke masjid. Orang gila kali dia. Nah sekarang anak-anak kita ibu, maaf ibu, beda gimana cakepnya orang tua kita dulu didik kita. Ditenteng kita tahlilan supaya tahu, supaya paham. Bener, nggak ada orang-orang tua kita zaman dulu ajak anak makan ke restoran, ajak anak nongkrong, nggak ada dulu mah. Sore-sore masih kelayaban ngomel, ke masjid. Tuh orang tua saya begitu, ke masjid, azan, selawatan. Nggak ngerti tajwid, nggak ngerti makhraj, nggak ngerti, ngikut aja Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masih kecil belum paham makhraj, tapi diajarin suruh berani masuk ke masjid. Sekarang kita ke masjid udah duduk di barisan depan. Kenapa? Karena orang tua kita udah nggak ada, karena guru kita udah nggak ada. Kita ke masjid dulu yang di belakang waktu masih anak-anak, sekarang kita udah di depan. Berarti udah jadi pengganti orang. Makanya kalau pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya harus ngaji. Kenapa kita begini? Karena orang tua kita maunya anak-anaknya kumpul begini. Ada summa ila ruhi, ada summa ila ruhinya. Coba masuk ke dalam ruangan karaoke, ada nggak summa ila ruhi? Diajak sama lurah gitu, mari sama-sama sebelum kita memulai menyanyikan lagu-lagu di dalam ruangan karaoke ini, kita kirimkan Fatihah buat orang-orang tua kita. Ada nggak? Ya, nggak ada. Ini ibu-ibuku yang rajin mengaji, yang masya Allah, mudah-mudahan sehat, panjang umur, besok puasa banyak duitnya. Jangan sedih-sedih. Suami jangan dipikirin, biarin aja mak. Ya, nggak ada untungnya mikirin suami. Yang ada nyesek ulu hati, bener. Biarin aja suami hitam, biarin aja. Yang penting banyak nggak usah pakai bangun malam 2 rakaat ngedoa, ya Allah putihkanlah suami saya. Nggak usah lah, biarin dia hitam, yang penting ada ujungnya ya. Iya, kalau nggak ada ujung pemikirannya gimana? Ya bu ya, Sampai jam berapa biasanya ibu? Kalau ngaji sampai jam berapa? Jam 3. Wow, apakah kamu security? Jadi kayak satpam komplek kali dia. Jam 3. Saya sama Cablak nih bu, sekarang lagi rajin. Dulu Cablak MC dangdut. Harus ada perubahan. Sekarang udah sering ngaji kemana-mana. Iya, kalau ada sembako 10, ya kasih orang 3, dia bawa 7. Bukan begitu ceritanya guru. Tadi aja udah mesen. Apa tuh? Blak, ntar kalau dapat berkat dari panitia Bapak RW, gue mah kan yang sama, gue mah gak pantas bawa 5. Sengaja lu gue ajak, lu bawa. Kata siapa tuh? Guru tadi bilang ke saya. Terus
Iya guru, kalau misalnya guru bawa berkat, sekarang mah zaman udah viral. Ngapa ada orang lihat guru di videoin? Masalah Ustadz Akri, rumahnya dokoh batu berkat sampai 5 diviralin. Fungsi sah. Gimana sih kemarin juga lu orang-orang bawa ngambilin sembako lu dapat HP 5. Ya kan 20% buat guru. Jadi kerja sama gitu. Ya saya mah seneng aja ngeliat begini masalah ibu-ibu cantik. Bu, mudah-mudahan cantiknya bukan di sini doang, di akhirat buat Allah, di surga cantik, amin. Terutama di rumah ya. Kalau tidur jangan pakai minyak nyamuk oles. Emang apa? Ini kejadian Krim, fakta. krim. Bukan. Kadang-kadang kan ngomong-ngomong cuma banyak nyamuk, pakai minyak nyamuk oleh semua. Lakinya pulang kerja, ya namanya laki. Iya. Ya bininya kan dia pengen nyium bininya dong. Iya. Pengen nyium. Bininya habis pakai autan, diborein. Kan udah ketahuan, autan itu untuk membunuh nyamuk secara perlahan-lahan. Betul. Apabila itu suaminya pulang pengen nyium bininya, kan ada autannya. Iya. Sama juga ngebunuh laki perlahan-lahan. Bahaya guru. Maka kemarin, inget gak ya kata kita dari Jawa Tengah? Iya. Bini saya telepon nggak diangkat. Pas sampai rumah ternyata istri saya ketiduran. Iya. Tidur di sofa. Masalah bini gue capek banget. Iya. Saya cium keningnya wangi. Wow, bini. Bini. Tapi akhirnya dia beludah nggak? Nggak, gue takutnya begitu lu cium, lu balik, kopi gitu. Ya kan dia tidur. Oh, tidur. Saya lihat handphonenya jatuh di bawah. Iya. Saya ambil. Ada 50 panggilan tak terjawab. Masya 50 panggilan tak terjawab, namanya kunyuk. Ada 50 panggilan yang tak terjawab. Namanya kunyuk. Miss call. Miss call. Curiga dong. Wah, iya. Ini siapa kunyuk? Iya. Jangan-jangan istri saya selingkuh. Iya. Penasaran. Saya lari kamar mandi. Biar nggak ketahuan dong. Iya. Saya telepon balik. Handphone saya yang berbunyi. Jadi kunyuk itu siapa? Aku. Lu ngakuin aja kalau begitu. Ya, ya jangan nangis. Jangan. Emang gini saya gara-gara main sama si Nur sama si Yuli jadi nggak bener. Emang si Nur kenapa? Itu si Nur tiap hari ngajak jalan-jalan bini saya. Bini saya kelaparan nggak pernah dikasih jajan. Oh, kalau si Nur. Si Nur. Kali si Yuli beda lagi. Kenapa dia? Kalau minta kasih duit sama lakinya gede ambek, marah-marah kegoseran di jalan ngadu sama orang tuanya. Si Yuli. Yuli. Kayak yang si Nani? Si Nani beda lagi. Oh. Ya, Nani beda lagi no dia no. No dia no si Nani no. Ya. Yang katanya kalau diajak kondangan makanin kaki meja siapa? Itu beda lagi, bukan si Nani. Itu mah si Dewi. Oh. Oh dia no yang kudungannya kuning. Emang begitu bini mah. Tahun lebaran masih lama, puasa masih lama. Udah jalan-jalan pengen main ke Tanah Abang baik. Ya mendingan ke Tanah Abang, blak pulang bawa belanjaan daripada main ke Tanah Becek. Nah, bini lu jadi kayak sampi gupak belepotan. Ya balik lagi ibu. Bu, orang yang sholatnya cakep pasti akhlaknya bagus. Orang yang sholatnya cakep pasti dagangannya cakep. Orang yang sholatnya cakep ngomongnya juga cakep. Kelihatan ibu. Yang masih bangor aja bisa jadi sholatnya juga enggak cakep. Ya. Tuh. Sebab inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah yang keji dan perbuatan yang munkar. Jadi gampang ngenalinnya. Kalau kita cakepin sholatnya, suami kita rajin sholatnya kayak kiai, enggak ribut sama bini. Enggak. Tuh. Kalau saya ya masih ribut. Ya karena saya berdoa belum dikabul sama Allah sampai sekarang. Saya ngedoa sama Allah tuh mudah-mudahan istri saya benci sama duit. Sampai sekarang nggak ada bencinya pisan. Berapa aja dikasih kurang. Ya, itulah hebatnya. Makanya kalau kita cakepin sholat kita, insya Allah cakep semuanya. Ya Bu. Jadi jangan istilahnya kita sekarang kumpul sampai lupa sholat. Ya mulai sekarang umur udah malu juga. Saya nongkrong udah jarang sekarang. Kecuali lagi kebelet doang. Ya Bu. Terusin ini. Ya.
Kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Apakah sama orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Kenapa kita kumpul ngaji? Supaya tahu, supaya paham, supaya ngerti. Ya Bu, sepetot-petot enjonya kalau bahasa orang Betawi. Badung tapi rajin dia ke masjid, rajin dia sembahyang dari masih kecil. Besok begitu tua, insaf sadar, nggak malu tuh masuk ke masjid, berani jadi imam. Banyak yang dulunya bangor dibulakan, begitu udah gedenya masuk ke masjid dipakai, bisa baca doa, bisa jadi imam sholat taraweh, cakep tuh. Coba yang nggak pernah nongkrong di masjid, begitu tua mau insaf mau sadar, masuk ke masjid malu karena kecilnya enggak di masjid. Gitu, kira-kira begitu. Ada orang suruh jadi imam, begitu dorong, ayo Pak, sholat maghrib, ayo Pak, bukannya maju malah mundur. Ayo Pak, ayo, ayo Pak, ayo. Begitu aja akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib, maju-maju mundur aja begitu tuh. Karena nggak biasa. Bisa karena biasa, biasain, termasuk mimpin tahlil bisa orang, tapi kalau nggak biasa repot, nggak buru-buru kesebut. Wa ila, yang meninggal wa ana, yang disebut wa ila, marah wa ilanya, wa ila lagi masak karena gugup, tapi karena biasa. Wa ila khususan amina bil al-fatihah wa al-fatihah begitu. Ayo belajar mimpin tahlil. Di saat orang nggak demen tahlil, kita hidupin semangat tahlil. Di saat orang nggak demen pakai kain sarung, saya pakai kain sarung. Artis-artis ngajinya di hotel di mana, saya enggak. Saya ngaji begini kayak bapak saya. Emak saya juga begini ngajinya. Biarin kita nggak masuk surga bareng sama pejabat, nggak apa-apa. Biarin kita nggak masuk surga bareng sama artis juga nggak apa-apa. Asal kita bareng masuk surga sama emak bapak kita, cakep udah segitu. Doanya juga irfa'lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Ujungnya wa adkhilnal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Biarin nggak sama orang lain nggak apa-apa. Ya, ketinggian. Sebab susah senangnya kita di dunia sama orang tua kita. Bisa jadi kita sehat panjang umur, punya kerjaan, punya rumah, punya duit, punya anak sampai sekarang. Bisa jadi bukan doa kita, doanya, kabulnya doa emak bapak kita. Itu supaya nyambung. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Siapa orang yang berbakti kepada emak bapaknya, nanti dia punya anak cucu bakal berbakti kepadanya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah emak bapaknya, nanti dia bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Siapa orang yang rajin doain emak bapaknya, nanti dia punya anak bakal rajin doain dia. Begitu aja. Amin. Jadi kalau hari ini kita punya anak nakal, hati-hati. Dulu juga kita sebelum jadi emak pernah jadi anak. Waktu jadi anak kita pergi mana sama emak bapak kita? Pulangannya nggak jauh-jauh. Blak. Ya guru. Blak. Ya guru. Udah ngantuk, romanya gue jadi ngikut ngantuk nih jamaah. Enggak, saya lagi merhatiin aja dari sono tadi. Ibu-ibu bilang, itu bener Ustadz Peri bukan? Begitu tadi. Iya Bu, no tadi yang pakai kudungan hitam no. Oh. Iya. Yang ijo-ijo senyum sama lu udah tadi. Oh, nah saya mau bilangin guru ada baju hijau ngeliatin aja no. Oh, senyum-senyum sama lu. Sama guru no, pakai topi no di pojokan. Oh. No. Cewek Blak. Ansip. Lagi ngeliatin. Iya, jadi ibu itu adalah luar biasa. Ya. Makanya kan pernah ada siapa yang orang paling utama? Ibumu, baru bapakmu. Oh, iya. Ibumu, baru bapakmu. Ya, saking mulianya ibu. Saking mulianya seorang ibu. Siapa orang yang pertama kali kamu harus hormatin? Ibumu. Baru bapakmu. Artinya satu bapak, tiga ibu. Itu yang kalau saya paham itu kali. Ibu dulu, ibu. Jadi ibu kan capek Blak. Iya. Ibu tuh mulia sampai surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tuh saking mulianya ibu-ibu kita, surga ada di telapak kakinya. Benar. Coba telapak kaki bapak lihat ada apaan? Jempolnya gede-gede banget hitam-hitam. Ya. Benar. Saking mulianya ibu ngelahirin anak, emang nggak sakit Blak? Lah sakit guru. Ngeden sekenceng-kencengnya. Benar. Apa kan? Nah. Aduh abang sakit. Tuh. Abang sakit.
sakit, papa sakit. Tuh, sakit Blak, tapi resep. Teriak sakit tapi beranak mulu. Itu ibu Blak. Bener. Ibu mah cakep, udah ibu mah ahli surga semua, amin. Amin. Tuh saking cakepnya. Betul. Ibu-ibu ngeden aja. Ibu ngeden mau beranak, dokter nungguin, bidan nungguin, suami nungguin. Ibu ngeden mau beranak. Coba bapak ngeden, siapa yang menungguin? Ada kucing yang nungguin. Ya ilokan be, suami lagi ngeden, bini lagi nangkot, udah belum pak, lagi ngeden aja. Ya artinya saking mulianya ibu-ibu, dia ngeden aja keluar anak Blak. Bener, cakep. Jakarta, ibu kota. Cakep. Tanggal 20 Desember, hari ibu, nggak ada hari bapak. Benar. Ya kan? Cakep nggak tuh? Cakep. Kemarin Situ Guntung, Cianjur kena musibah, ibu Pertiwi menangis, bapaknya nggak nangis-nangis. Ya kan? Cakep kan? Kalau bapak lebih santai. Iya, kok Gua santai. adek gua meninggal aja, bapak gua nggak nangis. Oh, Orang adek gua 9, meninggal 1, bapak gua nyengir aja, udah masih banyak sisanya. anak 9, 1 meninggal, Iya. bapak nggak nangis. Nggak nangis. Udah, ya kan, tapi anaknya dong darah dagingnya. Ya makanya kalau orang tua dulu tuh anaknya rata-rata banyak. Atu aja jadi orang pinter. Aman udah. Aman. Makanya orang tua dulu pinter, banyakin anak. Orang sekarang anak 2, mati 1 tinggal 1. mati lagi 1, bikin lagi udah kering, kerannya udah mampet. Ya orang tua dulu enggak, bikin anak sebanyak-banyaknya. Atu aja jadi presiden, gampang. Ya. Adik saya 13 semuanya keluarga saya. Kalau mandiin nggak satu-satu, ceburin aja di kolam 7. Nggak pakai digosokin, diputer aja, wer gitu. Pada lompat aja. Anduk juga nggak dilap, cuma nempel doang udah. Bukannya gua bohong, emang bener gua mah. Gua mah nggak termasuk nggak disayang sama orang tua. Waduh. Nggak disayang gua mah, saking banyaknya bagaimana mau nyayangin gua doang. Pas gua lagi makan, adek gua, bagi adek lu, gua kasih adek gua. Gua abang kan, entak adek gua makan gua minta, biar ngerti lu abang. Akhirnya gua nggak dapet apa-apa sampai sekarang. Makanya badan gua nggak gemuk-gemuk begini aja. Sampai gua bilangnya saya udah kurus gini, untung masih hidup lu, gitu. Tapi nama Akri itu luar biasa, Bu. Akri ini adalah menjadi inspirasi kepolisian Indonesia. Ya iyalah. Ya. Ya iyalah, sebelum Akpol tuh Akri, Blak. Oh, sebelum Akpol? Akri, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Itu Akri Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Wah, bener. Kalau lu nama lu nggak jelas, Cablak. Apaan bibir doang. Gua tahu lu waktu ngelahirin lu, kata dokter katanya lu orang-orang bidan lagi narik kaki, lu bibir yang ditarik. Akhirnya jadi jebel udah tuh. Ini bukan jebel, muka saya mundur ke belakang. Orang, tapi makanya saya sama bini saya kalau saya tidur muka saya ditutupin sama bantal. Emang apa? Jember kali ngeliat saya. Iya. Tapi alhamdulillah guru, istri saya Hajah Mulyani Yusuf SPDI SOS. Masya Allah. Nama yayasannya Al Paujan. Jam 4 sore sampai jam setengah 6 ngaji. Ada 150 orang anak ngaji umur 5 tahun. Guru lu, bini lu ngajar Ustaz gak? aja, saya punya majelis taklim 2. Walaupun saya tidak bisa ngaji, duit boleh saya nge-MC, saya persembahkan buat majelis taklim. Apa keluar air mata saya. Sampai sedih saya guru. Cakep. Sedih saya. Iya, saking itunya dah tuh ya, saking inget sama perjuangan bini ya. Perut saya perih itu mah. Beneran guru. Sedih belum makan. Ya. Ibu Hajah Mulyani, saya menikahi istri saya sudah jadi seorang haji, ikut sama Bapak Kiai mertua saya. Titelnya apa tadi? Hajah Mulyani SPDI SOS. Oh, sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Itu banyak. Kalau lu itu titel lu cuma satu ya? Apaan? Di depan. Apa tuh? Yang ALM. Oh, AM insinyur. Almarhum. Orang gue lihat sih di Nissan juga ada udah. Saya jangan ngomongin mati, guru ya. Mati mas saya, apalagi dosa kita masih banyak ya Pak ya. Jangan ngomongin mati, saya takut guru. Emang apa? Kalau saya mati jangan dipotongin ayam, jangan dimotongin kambing. Emang apa sih, Bang? Enak banget saya mati situ makan kambing sama ayam saya. Lu udah mati aja masih perhitungan bener. Itu namanya buat ngirimin doa sama lu, Blak. Biar lu paham. Kamu nanya.
Dablak ini lucu bro, makanya doain dia, mudah-mudahan besok juga dia udah Apa? Ah, Panjang umur. iya panjang umur. Amin. Panjang umur loh, orang kiamat tinggal 3 hari, orang udah pada nggak ada, lu masih hidup aja, masih nyari MC di mana ya? Takut banget gua kata pendek umur lu. Takut. Enggak, panjang. Lu bukan lagi panjang doang, sampai kepanjangan sih umur lu. Sampai orang udah kagak, lu masih di situ aja. Doain Bu, sinetron saya yang terbaru ya. Widih, yang itu rahasia ilahi ya? Yang kuburan becek. Apaan? Udah, Lu main sinetron juga? sinetron lah. Oh dia mah banyak bu sinetronnya. Banyak. Kemarin juga nggak ditayangin. Dibikin doang orang kamera mati dia malah gini. Kamera nggak dihidupin dia masih aja gijik. Pengen banget jadi artis gitu. Saya juga pengen kayak orang-orang. Misalnya Ustadz Cablak, Cai Hati, Antep, padahal cuma semenit doang, Antep aja yang mahal, saya pengen begitu. Iya ntar lo, gue doain ntar. Masuk TV. Ya, sekubur. Pede banget. Blak, kalau masalah mati mah semua juga bakal mati, Blak. Siap guru. Takut harus takut hidup. Kalau orang nggak pernah takut namanya sombong. Takut boleh asal jangan ketakutan. Takut supaya tahu diri gitu kata bapak gue gitu, Blak. Karena yang namanya mati selalu ngikutin kita. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Kematian itu yang selalu ngikutin kita mah. Ngetop mah kagak, mati mah pasti. Bener. Kita ngelamun kaya mah belum jelas ajal yang nyampe. Mati juga, bener Bu. Makanya senangin aja, jangan banyak bengong, jangan banyak ngelamun. Jangan udah. Kelihatan dari jauh juga lama sama kaya ini mah. Bener, dari uratnya juga kelihatan. Jangan maksa. Kalau pengen punya suami kaya mah gampang, empo nungguin lilin suami keluar gitu aja. Itu cepet tuh, asal ada tembok kosot-kosot. Man lihat temboknya udah diaci apa belum? Man kosot-kosot aja habis berdarah-darah. Belum diaci baru dikamprot doang. Padahal kalau pengen kaya mah gampang nih. Saya tanya sama guru saya Habib di sebelah. Pengen kaya modalnya 100.000 bisa jadi kaya. Iya. Lah iya. Bisa begitu Bang? Lah bisa, kita pengen kaya. Iya. Ini anak hadro pengen kaya. Modal 100.000 bisa jadi kaya. Bagaimana Bang? Dari sini naik mobil ke Lebak Bulus bayar 50, tinggal berapa duit dari 100? 70. 50 bayar sini naik motor ke Lebak Bulus. Tinggal berapa uang 100? 50. 50. Dari Lebak Bulus naik ke Ragunan 30, tinggal berapa duit kita? 20. Masuk ke dalam Ragunan bayar 15, tinggal berapa duit kita? 5.000. 5.000. Nah, kita pengen kaya kan? Iya. 5.000 kita beli kacang. Nah, kita benar-benar pengen kaya. Udah di dalam Ragunan kita mau milih mau kaya apa di situ. Oh iya. Bener kan Habib ya? Iya. Iya, kayak kunyuk, kayak monyet. Tinggal milih dah. Itu yang lu sebutin saudara lu semua itu mah. Gue males gue jadi saudara lu. Tapi saya dimarahin. Itu tahu nggak? Sekarang rame-rame gara binatang. Itu gara-gara TikTok itu terbuat dari binatang. Ini RW nggak tahu. Masa? RW-nya nggak ada. Nah, Pak RW tanya, nggak bakal tahu TikTok itu yang ciptakan adalah dari binatang. 2 binatang yang namain Dr. Ardolov dari Jerman. Wah. Tugasnya di Indonesia, di Taman Safari sama Ragunan. Itu dokter hewan benci sama 2 binatang. Apa itu? Itik sama entog. Makanya disingkat jadi TikTok. Makanya banyak nenek-nenek kalau nyambel goyang bermain TikTok begitu. Nyampe. Goyang juga boleh, Blak emang apa? Kagak boleh ngaji goyang, bagaimana sih tempat begini? Boleh gimana? Boleh. Oh boleh. Goyang boleh, asal yang ngajak ibadah boleh goyang. Orang zikir goyang nggak? Goyang. Goyang illallah La ilaha illallah. Boleh. Oh boleh. Bahkan kata orang tua goyangin kepalanya, nggak bakal kampung kita kena banjir karena yang goyang kepalanya kering. Rata-rata abang kalau yang goyang kepalanya kering. Coba deh illallah. La ilaha illallah. Nah, cuman kalau yang selain kepala goyangin, nah itu bang tuh. Yang sampai ada yang banjir gitu. Makanya orang-orang tua dulu rata-rata yang digoyangin kepalanya. Supaya apa? Supaya kering. Coba la ilaha illallah. Ya. Memasak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Enak bantingan palanya. Illallah. Mau kondangan nggak punya duit,
La ilaha illallah. Boleh diketawain tapi pikirin bener. Karena tempat curhat yang sebenarnya Allah. Makanya orang-orang soleh dulu ngayu Allah, tempat curhatnya ke Allah. Basahin Al-Quran dengan air mata, itu namanya curhat sama Allah. Ini kepanjangan besok mau Ramadan ibu. Ada 4 yang disukai nama Allah. Yang pertama talil Quran. Ya, orang yang senang baca Quran. Allah suka itu bu. Surga rindu kepada 4 orang. Siapa dia? Talil Quran, orang yang rajin baca Quran. Baca Quran pagi, sore, siang, malam. Sama ibu. Saya bisa begini bukan lagi ngarang-ngarang. Emang bapak saya galak. Galak bapak saya. Anak banyak, kadang-kadang yang diomelin mulu saya. Sampai begitu ngetop juga saya mah nggak berasa ngetop bu. Bapak galak. Tapi bener, ketimbang kita baik-baik sama anak kita nggak jelas kebangetan dibayain. Ya. Makanya cakapan mana orang tua kita didik kita sama kita didik anak kita. Belum tentu anak kita bagus karena didikan kita. Orang tua nggak sekolah, anak sekolah, cakapan mana? Cakapan orang tua nggak sekolah tapi mampu menyekolahkan anak-anaknya. Anak sarjana, bapak nggak sarjana, cakep mana? Cakep bapak. Bapak nggak sarjana tapi bisa menjadikan anak-anaknya sarjana. Kita jadi sarjana, besok anak kita jadi sarjana. Biasa. Benar. Itu yang pertama, makanya banyakin baca Quran. Yang kedua, wa mut'imil ji'an, ngasih makan orang yang lapar. Puasa besok bu, kalau kita punya makanan bagi. Udah biasanya sore ya bu ya. Sore pasti kita nyari lontong bakwan. Itu makanan khas kita. Hampir setiap sore bulan Ramadan pasti kita ngeliat bakwan senderan di lontong. Ya. Katanya puasa karena iman, tapi begitu kita buka puasa nggak ada makanan, kesel kita. Benar? Mana berarti puasa kita ikhlasnya? Benar? Ya. Wahibzil lisan, orang yang jaga lidah. Yang ketiganya orang jaga lidah. Itu termasuk orang yang dirindukan surga. Ngomongnya hati-hati, nggak kayak cablak sama saya. Dikit ngomongnya nggak banyak. Ya. Sebab orang selamat itu karena lidahnya. Tukang ngomong salahnya di omongan. Berapa banyak orang salah ngomong akhirnya urusan dengan kepolisian. Bener? Nyinyir dia, orang nyinyir. Ngaji ya kan. Apa nanti gimana anaknya nggak keurusan. Bener? Dia nggak tahu sebelum berangkat ngaji udah ngurusin suami, udah ngurusin bini, ngurusin anak. Ya bu? Ngaji. Ya. Yang terakhir apa yang dirindukan surga? Wassaimina fi syahri Ramadan. Kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga. Karena bentar lagi kita bakal puasa di bulan suci Ramadan. Ahabbul kalamillahi ta'ala arbaun, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang keras, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla illa billahil Ridaillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah wa biqabuli du'a abina wa ummina wa ustadzina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya ada guru kita, ada kiai kita. Ya, maafin. Mana MC? Makasih. Ya, Bu. Udah ya.